والنفع والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم واليقين والمعرفة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Kita kemarin ثم سأل رسول الله التخفيف بأمر موسى. Kita sudah kemarin jelaskan, tapi فنزل صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي كان نائما فيه ولم يبرد مكانه. Itu yang kita bilang, beberapa ulama bilang Rasulullah SAW balik lagi ke tempatnya yang waktu dia berangkat sama Jibril dan Al-Buraq, di tempatnya masih hangat. Nah, kita kemarin kasih contoh seperti yang kalau ada di antara kita yang mau kamar mandi, balik lagi tempatnya masih hangat. Itu yang maksud lam yabrud, tidak dingin. Jadi asli mu'jizatul Isra wal Mi'raj itu namanya mu'jizah. Bukan seperti fikiran atau seperti yang ada di dalam kepala kita atau otak kita. Saya harus pergi ke Jakarta 1 jam, berarti harus 1 jam. Ini luar, ini keluar dari ini. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang juga luar biasa. Sampai di dalam buku ini nanti kita belajar kenapa Nabi Muhammad SAW bisa lihat Tuhannya atau lihat Allah Ta'ala di setelah langit yang ke-7. Tidak di langit pertama langsung. Kenapa dia capek pergi langit setelah langit atau lewat langit pertama 2, 3 sampai 7. Setelah 7 dia lewat berapa puluh ribu, 70.000 hijab dari cahaya. Ya, walhasil ulama bilang karena ini langit hadis. Hadis itu bisa hilang dalam 1 hari, bisa hancur. Kita baca di surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibal, itu semuanya kita baca di ayat lain, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawati matwiyatun bi yaminih. Itu idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat, itu semuanya langit bumi semuanya hilang, hancur. Kalau Allah Ta'ala pindah atau Nabi Muhammad ketemu Allah Ta'ala di langit pertama, berarti itu sifat makhluk, sifat manusia atau sifat makhluk yang bisa hilang dalam 1 hari. Jadi Allah Ta'ala tidak mungkin, atau ini salah satu hikmah Nabi Muhammad SAW bisa bicara atau ketemu sama Tuhannya sama Tuhan kita di setelah langit yang ke-7. Oke, la ilaha illallah. Terus di sini ini lihat, wa inna ma khussal lailu bidzalika duna an-nahar li'annahu waqtu tafrighil bal wa qat'ul alaik. Kenapa Allah Ta'ala kasih mukjizat Isra itu atau Al-Isra wal Mi'raj di dalam malam hari? Ya. Awalan li'annahu waqtu tafrighil bal wa qat'ul alaik. Bisa baca dari sini Ustazah Aida. Adapun malam yang malam yang dikhususkan dilakukan Isra dan Mi'raj bukan siang, adalah karena malam adalah waktu tenangnya hati dan tidak memikirkan problema-problema kehidupan. Itu sebabnya juga yang kita melakukan, yang alhamdulillah di antara kita yang bisa salat tahajud atau qiyamul lail, kapan salatnya rasanya lebih tenang itu setelah tidur. Setelah tidur, kamu ambil istirahat jam 2, setelah itu baru bangun, kayak salatnya khusyuknya lebih afdal atau lebih dari kalau kamu lanjut dari awal malam. Ya, itu waktu tafrighul bal wa qat'ul ala'iq. Apa itu? Tenang hati dan apa itu? Tidak mikirkan problema-problema kehidupan. Ya, wa qat'ul ala'iq itu maksudnya qat'ul ala'iq tidak setelah bangun tidur, tidak mungkin. Ini sekarang kita, zaman sekarang beda. Tapi salihin kita langsung bangun dari tidur, lihat HP siapa yang kirim, siapa yang chat, siapa itu. Karena zaman sekarang beda zaman dulu.
Mereka nggak ada seperti itu. Nggak ada telepon, nggak ada HP, nggak ada itu. Jadi kalau mereka bangun tidur langsung wudu, ingat Allah Ta'ala, bicara atau salat sama atau ibadah sama Allah Ta'ala langsung. Tapi kita nggak langsung bangun tidur, lihat ini fulan kirim. Terus apalagi kalau baru tidur, sebelum tidur kamu marah sama satu orang, dia balasannya 1000 atau 500 chat, itu kamu bangun tidur lihat atau baca chatnya. Atau kadang-kadang enggak, kamu tidak melakukan salah, tapi pasti ada yang ganggu. Fulan, ini kenapa kemarin bilang ini? Oh ya Allah, bangun tidur lihat ini, lihat manusia, lihat yang mungkin kita bilang kotorin hati kita sampai tidak bisa khusyuk seperti salihin yang zaman dulu. Nah, ini satu. Waqila li'anna Allah Ta'ala lamma maha nur al-laili bidh-dhalam wa ja'ala an-nahara mubsiran fihi bidh-dhaw kana al-lailu hazinan fakana al-isra'u bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi al-laili lil-'adala ولذلك قيل افتخر النهار على الليل بالشمس فقال لا تفتخر فإن كانت شمس الدنيا تشرق فيك فسيعرج بشمس الوجود في الليل ila sama. Itu fikiran orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila li'annahu sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sirajan wa qamaran munira. Inna arsalnaka syahidan wa basyiran munadira. Inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa sirajan ila Allah wa qamaran munira wa sirajan min Allah wa qamaran munira. Siraja. Ya, ini lihat ada karena Nabi itu Allah Ta'ala kasih sifat Nabi, dia lampu. Kalau lampu, kapan cahayanya kita lihat? Di malam. Ini lihat juga bacaannya Waqila. Ada yang mengatakan bahwa alasannya, baca Bu. Ada yang mengatakan bahwa alasan mengapa Isra dan Mi'raj diadakan di malam hari, bukan siang, adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lampu, sedangkan lampu hanya dinyalakan di malam hari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu semuanya fikiran. Semuanya mereka ambil faham. Ini, oh dia baca wasirajan wa qamaran munira. Berarti kalau dia mau pergi ke langit di malam, biar cahayanya ahli langit dan bumi juga bisa lihat cahaya Nabi waktu dia pergi. Itu fahaman. Kita bisa bilang, oh ini bukan benar, salah. Tapi juga kalau kita lihat ayat Al-Quran, ini sesuai ayat Al-Quran, sesuai fahaman yang ada di Al-Quran. Itu boleh masih. Sampai dapat hadis atau ayat yang bilang tidak boleh itu, tidak mungkin. Atau lawan fikiran yang seperti ini. وقيل سمي بدرا في قوله تعالى طه فإن الطاء بتسعة ولها. Ini masalah huruf al-jummal, ini ilmu bahasa Arab. قوله لقدس, وإني di bait syair إلى مكة كل يجري لأجل مسمى والقدس بضم الدال. وقوله يدرى تكملة للبيت حتى رأى النبي ربا كلما وكان صلى الله عليه وسلم يراه في كل مرة. Itu kita kemarin bilang Nabi Muhammad SAW lihat Allah Ta'ala. Ini madhab Ibnu Abbas. Lihat Allah Ta'ala di setiap kali waktu dia Musa bilang sama dia, kamu kasih apa? Dia bilang 50 fardu. Bilang sama dia balik lagi biar minta ringan, atau dia kurangi 5. Di setiap kali dia pergi pulang dia lihat Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala. للمراجعة والرؤية بالعين في الدنيا. Ya, ini maksusatan bihi sallallahu alaihi wasallam walam taqa' li ghairihi. Ini masalah yang khusus lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada atau tidak Al-Quran tidak sebut ada berapa rasul atau nabi bisa lihat Tuhan kita atau lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa minta lihat, Rabbi arini anzur ilaik. Di surat Al-A'raf, nanti kita belajar di surat Al-A'raf, Allah Ta'ala bilang sama dia, lantarani, tidak bisa lihat saya. Ada berapa jawaban lantarani, karena itu kalau Allah Ta'ala turun ke langit, ke bumi, waktu Sayyidina Musa minta, berarti Allah Ta'ala bindah-bindah. Ini sifat makhluk.
pindah dari sana ke sini, dari langit ke bumi. Ini sifat makhluk. Juga tidak ada yang bisa apa namanya ini tidak bisa terima atau kuat apa itu bahasa Inggris, gimana saya jelasnya? Saya takut salah karena ini tauhid. Tapi ini lihat contohnya yang Allah Ta'ala waktu Sayyidina Musa minta lihat Tuhan kita subhanahu wa ta'ala, bilang sama dia kamu tidak bisa, tapi lihat ke gunung itu. Dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW keluar cahaya dari seperti ujung jari ini, sedikit cahaya dari cahaya Allah Ta'ala. Sedikit aja gunung itu hancur, tidak kuat. Artinya tidak ada yang bisa di banda ini, banda-banda yang di bumi atau di langit bisa bawah Allah Ta'ala. Sampai kalau kita baca ayat Al-Kursi, wasi'a kursiyuhu samawat wal ard. Langit-langit yang tadi kita bilang 7, ard ini bumi yang kita bilang 7 juga meluaskan. Allah Ta'ala kursinya meluaskan atau luas lebih dari langit yang ke-7 sama bumi yang ke-7. Jadi itu luar biasa, kita tidak mungkin. Sampai ulama bilang kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilaf dzalik. Kalau ada fikiran Allah Ta'ala gedenya seperti ini, itu tidak mungkin Allah Ta'ala seperti yang di fikiranmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa in jazat li ghairihi aidan aqlan, karena Allah Ta'ala mawjud wa kullu mawjudin yura. Itu aslinya di dalam fikir manusia, itu masalah yang boleh, bisa atau mungkin lihat Allah Ta'ala. Tapi di dalam riwayat, di dalam hadis enggak ada yang lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini khusus juga. Kita kemarin sudah jelasin kenapa Nabi Muhammad bisa, Sayyidina Musa tidak bisa. Nabi Muhammad bisa karena sudah mereka membela atau buka dada, buka hatinya, kasih cahaya biar bisa lihat Tuhannya. Tapi Sayyidina Musa tidak. Juga tadi kita bilang Sayyidina Muhammad lewat langit yang ke-7. Yang kita tidak tahu ini di mana tempatnya, Allahu a'lam. Tempatnya yang di pikiran kita itu. Tapi lewat langit yang ke-7. Jadi Sayyidina Musa waktu itu di bumi tidak bisa. Wallahu a'lam. Ini masalahnya besar, tapi hasilnya ringkasnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Juga laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Enggak ada yang jadi fikiran-fikiran yang di dalam hati kita, Allah Ta'ala seperti ini, Allah Ta'ala punya ini, Allah Ta'ala punya kursi seperti kita, itu semuanya khayal atau fikir yang kita faham. Allah Ta'ala selain itu atau tidak ada yang seperti atau miripnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal murad biqaulihi لقوله هو قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وأما الرؤيا في الآخرة فهي جائزة عقلا واجبة شرعا. قال الشيباني ولكن تراه في الجنان عباده كما صح في الأخبار نرويه مسندا. Di dunia itu mungkin boleh bisa lihat Allah Ta'ala, tapi enggak ada riwayat yang bilang fulan atau fulan lihat Allah Ta'ala. Itu mungkin, tapi enggak ada. Oke. Tapi di surga itu seluruh hamba Allah Ta'ala bisa lihat Tuhannya karena hadis sahih. Juga ahli tafsir yang kasih tafsir ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, yang melakukan baik atau kebaikan itu dapat al-husna. Apa itu al-husna? Dalam riwayat hadis al-jannah. Wa ziyadah an-nadharu ila wajhihil karim. Itu bisa seluruh hamba Allah Ta'ala di surga bisa lihat Allah Ta'ala. Itu naim atau nikmat yang lebih bagus atau lebih baik dari nikmat-nikmat yang ada di surga. Itu tambahan. La ilaha illallah. Walakin tarahu fil jinani ibaduhu kama sahha fil akhbari narwihi musnadan. Itu ada beberapa riwayat hadis.
لا إله إلا الله. وعن الإمام مالك إنما لم يرى في الدنيا لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رؤي الباقي بالباقي. Coba baca ini Bu Eda. Iya. Diriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu an bahwa ia berkata, Allah tidak dapat dilihat di dunia karena dia adalah zat yang kekal. Sedangkan zat yang kekal tidak akan dapat dilihat oleh zat-zat yang tidak kekal atau makhluk. Zat yang tidak kekal, kekal itu yang apa itu? Maksudnya Makhluk. makhluk atau mata kita. Hmm. Ini zat kita bisa habis, bisa hilang. Tidak kuat lihat zat yang kekal, ya kan namanya kekal itu. Iya, kekal Syekh. Lanjut. Berbeda ketika telah berada di akhirat dan para makhluk telah diberi Ya, rizki. bil akhirat sudah berubah. Kita sekarang mata kita, badan kita sudah jadi kekal. Sudah kuat, bisa lihat. Nah, lanjut. Berupa penglihatan yang kekal. Maka zat Allah yang kekal dapat dilihat oleh penglihatan zat-zat yang kekal. La ilaha illallah. Bait syair min ghairi kaifin wa inhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina. Farad itu tidak ada bagaimana caranya lihat itu. Min ghairi kaifin wa inhisarin. Juga inhisar itu saya lihat fulan di dalam satu kamar. Itu namanya inhisar, mahsur di satu tempat. Jadi melihat Sayyidina atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat Allah Ta'ala tidak ada kaif, bagaimana caranya. Juga tidak ada tempat, ini tempatnya di sini atau di situ. Enggak ada yang tahu karena Rasulullah tidak jelasin juga. Qala min ghairi kaifin bila kaifin lil mar'i bi kaifiyatin min kaifiyat al hawadith min muqabalati wajhatin wa tahayyuzin wa ghairi dhalik. Min muqabalati wajhah. Wajah ini kalau kita bilang fulan, kamu ketemu fulan, ya, bagaimana caranya? Saya ketemu sama dia langsung. Dia duduk di situ saya. Ini namanya tahayyuz, jihah. Bisa itu sifat makhluk. Tapi Allah Ta'ala itu melihat Nabi Muhammad melihat Allah Ta'ala bagaimana? Enggak ada yang seperti ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Qawlihi inhisar ay la inhisara lil mar'i 'inda ar-ra'i. La inhisara lil mar'i. Inhisar mungkin kita bilang saya lihat, kamu lihat fulan, ya lihat. Bagaimana? Dia bilang tingginya kira-kira 1,70 m. Badannya gede atau apa bilang gemuk itu sampai 90 kilo atau ini namanya inhisar. Tapi Nabi Muhammad tidak lihat seperti ini. Jadi ru'yatun Nabi Muhammad selain yang ada di fikiran kita. Kenapa? Karena ru'yat kita itu fikiran kita pasti ada batas tingginya, luasnya, gedenya sampai mana itu fikiran kita atau yang biasa kita. Allah Ta'ala lihat Nabi Muhammad SAW kepada Allah Ta'ala bukan seperti ini. Jadi min ghairi kaifin wa inhisarin waftarat alaihi khamsina. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك الرؤية في الآخرة فإن الله تعالى يرى من غير تكييف بكيفية من الكيفية المعتبرة في رؤية الأجسام ومن غير إحاطة بل يحار العبد في العظمة والجلال حتى لا يعرف اسمه ولا يشعر بما حوله. Coba baca ini yang terakhir min qawluhu inhisarin. Dari perkataan Syekh itu. Ya. Perkataan Syekh Ahmad Marzuki, inhisar berarti tidak adanya batasan bagi Allah yang dilihat. Menurut Rasulullah SAW yang melihatnya, sekiranya Allah meliputi Rasulullah karena batasan itu muhal atau mustahil bagi Allah Ta'ala. Begitu juga melihat Allah di akhirat, kelak tidak akan terbatasi karena dia dapat dilihat tanpa disertai dengan kaifiah-kaifiah yang ada ketika melihat jisim-jisim dan tanpa adanya meliputi. Akan tetapi hamba yang melihatnya akan merasa bingung karena keagungan dan keluhurannya hingga ia tidak mengenali dirinya sendiri dan tidak mengetahui keberadaan makhluk yang ada di sekitarnya karena akal tidak akan mampu untuk memahami. Bahkan semuanya akan sirna di sisi keagungannya. Oleh karena itu, tidak ada kenikmatan yang lebih agung daripadanya kenikmatan melihat zatnya. Dia berfirman. Baca Syekh? Iya.
bagi orang-orang yang beramal solih akan memperoleh kenikmatan surga dan melihat zat Allah yang maha mulia. Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW doa, Allahumma inna nas'alukan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli an-nadhrah. رزقنا وإياكم ذلك إنه أكرم الأكرمين. ثم اعلم أنه تعالى إنما خص حبيبه المصطفى بسماع كلامه الذي ليس بحرف ولا صوت ورؤية ذاته سبحانه وتعالى في ذلك المقام الشريف المعد للخطاب له صلى الله عليه وسلم تعظيما وتشريفا له وليس الله تعالى في مكان ولا جهة تنزه عن ذلك وإنما المكان المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى أي لا تظنوا أني أقرب إلى الله من يونس بن متى حيث ارتقى بي فوق السماوات السبع ويونس في قعر البحر في بطن الحوت فكلانا بالنسبة للقرب منه سواء. Di sini ada masalah kenapa Allah Ta'ala atau bagaimana Allah Ta'ala memuliakan atau kasih nikmat yang seperti ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga mungkin ada yang bilang ya karena Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala bawah Nabi atau kasih rihla dia datang ke itu sifat Nabi karena makhluk, karena bashar, manusia. Tempatnya ya di situ. Tapi Allah Ta'ala ya tanazzahallahu anil makan. Qauluhu waftarada alaihi khamsan ba'da khamsin. Itu yang kemarin kita sudah jelasin 50 fardu. هذا 50 تكملة للبيت وهو فعل الماضي. وحكمة قال عثمان بن حسن الجويري في درة الواعظين وأما سبب المعراج فهو أن الأرض itu juga faham. Itu fahaman juga di ada riwayat. Saya baca riwayat tapi hadisnya ada bicara tentang hadis itu yang masuk di hadis dhaif. Itu apa bahasa Indonesia bangga ya kan? Langit, bumi bangga sama langit. Nabi Muhammad atas saya, Nabi Muhammad jalan atas saya, sampai langit minta atau bilang sama Allah Ta'ala saya mau seperti itu. Allah Ta'ala kasih al-mi'raj. Di sini ada fahaman seperti itu, tapi hadisnya saya sudah pernah baca hadis masuk di hadis dhaif. Dhaif karena kita di sini belajar tauhid. Kita harus pegang sedikit di masalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu kita kemarin bilang tentang fadilah silakan. Tapi tentang tauhid, tentang faham tauhid itu tidak ada yang ambil hadis dhaif. Oke, jadi kita lewat di sini. Tapi fadlun Nabi Muhammad SAW betul mulia. Oke. إلى آخر القصة. وبلغ الأمة بالإسراء بيت تراخير وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء. وبلغ الأمة Nabi SAW sampaikan tentang masalah Isra semuanya, tentang masalah Mi'raj juga tentang masalah salat, sampaikan kepada umatnya. يجب على كل مكلف أن يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ أمته بخبر الإسراء والمعراج. Ceritanya panjang, kita tidak bisa selesai. Tapi Rasulullah seluruh yang dia lihat di malam tersebut dia kasih tahu. Kalau kita cari pasti hadis ada di sana, ada di sini, ada di situ. Kenapa? Karena syarat-syarat yang mereka kasih untuk fahaman atau untuk terima hadis. Ada berapa hadis dia sebagian dari Isra Mi'raj yang kemarin, tapi karena fulan yang sampaikan ada masalah di riwayat ini kita tidak terima. Ya, yajibu ala kulli mukallafin anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana dhalika sabihata atau sabiha lailatul Isra wal Mi'raj. Langsung Rasulullah kita kemarin Rasulullah di pagi hari tersebut atau malam tersebut Rasulullah bilang sama mereka, tadi malam saya pergi ke Baitul Maqdis. La ilaha illallah. Langsung. Terus ceritanya kita kemarin kasih tahu siapa itu Abu Jahal. Abu Jahal biasa datang mengolok-olok kepada Nabi. Wahai Muhammad, ada kabar baru hari ini? Dia bilang sama dia, ya ada. Apa itu? Saya tadi pergi ke Baitul Maqdis. Tadi malam. Dia taruh tangannya di atas kepala. Ya, kayak tidak percaya ya kan.
Kita pergi ke sana 1 bulan, pergi 1 bulan, balik lagi. Kamu bilang dalam 1 malam. Kamu siap bilang sama semuanya orang kufar Quraisy kalau saya kumpulkan mereka di sini? Ya, siap. Ya, ini lihat juga sampai di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, Inna Allah la yu'ayyid ad-din bil abdil fajir, bil rajulil fajir. Kadang-kadang dapat bantuan dari orang yang fasik, fajir, bantu agama. Seperti ini Abu Jahal tidak percaya, tidak terima. Kalau Nabi kumpul mereka atau minta mereka kumpul, susah. Abu Jahal bilang, kamu siap bilang sama mereka kalau saya kumpulkan mereka? Ya boleh, siap. Abu Jahal pergi, ya fulan, apa nih fulan, ayo datang, ada apa? Datang dengar Muhammad bilang apa? Ya, ini Abu Jahal jadi dai tapi dia tidak masuk agama Islam atau tidak dapat pahala. Itu yang namanya kadang-kadang ada beberapa hasud, ada beberapa orang yang tidak suka sama kamu kalau kamu di jalan dakwah. Tapi dia mencaci makimu di hadapan beberapa orang di tempat lain. Ada fulan itu melakukan ini, melakukan itu, atau bilang ini, atau sampai mereka bilang ini siapa? Mau kita tahu fulan bagaimana itu. Ya, setelah ketemu sama kamu, lihat tuh kamu baik, ini fulan baik. Berarti fulan itu kayak hasud atau tidak itu. Ya, kita bisa ikut fulan ini. Ini sama. Abu Jahal seperti itu. Mereka manggil Quraisy semuanya sampai mereka datang. Yang tidak bisa datang kirim budaknya. Lihat mau apa Abu Jahal. Abu Jahal mau apa? Abul Hakam namanya itu waktu itu. Ya, datang Rasulullah bilang, kemarin saya pergi ke Baitul Maqdis. Mereka seperti Abu Jahal, ada yang taruh tangannya atas kepala, tidak terima, tidak bisa terima kabar seperti itu. Ada yang punya akal, punya fikir, oke, Muhammad kamu bilang seperti itu, kita sudah tahu Baitul Maqdis. Ayo, bisa kasih ciri-ciri atau sifat yang Baitul Maqdis? Rasulullah waktu itu khawatir karena dia masuk malam seperti cerita kemarin. Masuk malam, keluar malam. Bukan seperti sekarang ada lampu-lampu, kamu bisa jelasin pintu pertama atau gerbang pertama ada tulisan ini atau warnanya ini. Itu Rasulullah zaman dulu nggak ada. Ya, tapi Allah Taala kasih bantuan yang pertama itu bilang Allah Taala fajallalillahu baital maqdis baina baita Qusam wa baina baita fulan. Ini kasih Abi Qubais. Jallalillah. Ini seperti yang kita bilang bergektar yang pertama itu. Layar yang besar itu bergektar ya kan masuk ini. Apa itu? Bisa lihat Baitul Maqdis. Dia bilang sama mereka, dia lihat mereka di bawah, dia lihat atas mereka. Bilang ada pintu yang gini. Mereka bilang ya benar. Ada pintu dari arah ini gini. Mereka benar. Yang sudah pernah. Ada tiang, ada itu, kasih jelasnya semuanya itu karena ini Rasulullah juga ini dia sampaikan atau wakilullah Ta'ala di bumi. Jadi dapat bantuan atau menolong ya kan dari Allah Ta'ala. Oke. Ada beberapa orang yang di antara muslim keluar dari agama Islam. Yang munafik keluar. Ada yang setelah mereka yang sudah kenal Baitul Maqdis, yang sudah tahu Nabi Muhammad tidak bohong atau dusta, mereka sudah ada yang masuk baru. Itu setelah Rasulullah sampaikan. Juga di dalam ayat itu, di dalam cerita tersebut tidak bilang sama mereka saya naik ke langit 1 atau 2, 3 karena baru mungkin kita bilang salah satu cara yang kalau kita ajak orang muslim atau yang kita mau bantu dia biar hijrah, jangan kamu kasih hukum-hukum yang keras. Jangan kasih hukum-hukum yang dia tidak bisa terima. Kasih yang dia bisa melakukan. Habis itu kita setelah dia masuk, kita kasih hukum-hukum yang berikutnya. Ini karena orang kufar Quraisy tidak percaya,
kuffar Quraisy tidak percaya tentang Isra yang di dalam bumi, apalagi Rasulullah bilang sama mereka, saya mau atau saya sedang naik ke langit. Ya. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء وإنما لم تجب الصبح مع أن فرضت. قال وكان أول صلاة ظهرت في الإسلام الظهر. Itu kita kemarin yang jelas di buku fikih. Kenapa namanya adzuhr? Karena salat yang pertama muncul. Jadi adzuhr. Zahara. Dari zahara. Karena awal salatin allamaha Jibril. Itu setelah Isra, Jibril tidak datang pagi ngajarin Nabi Muhammad salat subuh. Datang zuhur siang itu waktu salat zuhur. Jadi namanya adzuhr. وإنما لم تجب الصبح مع أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء لتوقف الوجوب على بيان الكيفية. Karena kenapa subuh itu hari setelah Isra tidak wajib? Karena Jibril belum datang ngajarin Nabi Muhammad SAW. Hari yang berikutnya baru masuk salat subuh jadi fardu. ولم يتبين إلا عند الظهر. وقوله وفرض 5 قوله بالإسراء ولا يجري معطوفا. Oke, ila akhirih. Kemarin sudah kita jelasin, insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa paham juga. Ini buku nanti saya share ke grup, ya kan? Biar kalau ada yang mau baca, saya tahu jelasnya kadang-kadang sedikit, tapi mudah-mudahan manfaatnya luas. Juga yang mau baca bisa baca. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Juga itu aqidatul asy'ariyah. Kalau kamu ikut aqidatul asy'ariyah, yang paling banyak di Indonesia itu ikut aqidatul asy'ariyah, ini i'tiqad kita tentang masalah Tuhan kita, tentang masalah sifat, ayat. Kita tidak belajar yang mereka datang dari Arab Saudi, tauhidul uluhiyah wal rububiyah was sifat itu. Kita tidak terima karena juga bid'ah ini tauhid uluhiyah rububiyah. Bagaimana tauhid uluhiyah rububiyah? Itu yang kita belajar dari zaman dulu. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli tauhid haqiqatan wa ma'na innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.